hari ini. Marilah kita mintakan kepada pemateri kita, kepada narasumber kita, Ibu Asweni, disilakan. Cek, tes. Tes, tes. Tes, tes. Tes, tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta jajaran yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh tim majelis guru, dan tentunya yang Bunda sayangi seluruh ananda yang ada di pondok pesantren Al-Ikhwan. Senang gak disayang ananda? Boleh panggilnya Bunda ya? Berdiri di sini. Oke, baik Anda semua. Tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan, Bunda Feni ya. Bunda ini biasanya dipanggil Bunda Forum Anak Riau. Jadi seluruh anak-anak Riau manggilnya Bunda Feni. Jadi Ananda juga boleh ya panggilnya Bunda Feni ya. Iya. Nah, tadi Pak Ustadznya sudah menyampaikan. Nah, Bunda saat ini diamanahkan sebagai Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak ya. Jadi anak-anak tuh memang tugasnya Bunda, termasuk Ananda semua. Dan Bunda juga tadi kan singkatan BP3AP2KB gitu ya nak. Nah, singkatannya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ya. Nah, panjang tuh kantor Bunda. Kantor Bunda berada di Jalan Pepaya nomor 67. Boleh kan Anda mau datang ke sana, boleh. Nanti ketemu sama Bunda Feni ya, bundanya Forum Anak Riau ya. Nah, Bunda itu datangnya
bertiga nih nak, boleh dong Bunda Santi dan Bunda Neni berdiri. Nah, ya. Ini Bunda Feni, Bunda Sakti, Bunda Neni bahagia sekali nih datang ke sini. Kalau Bunda nyetir sendiri tadi, Bunda Sakti yang nyetir, semangat datang ke sini. Biasanya Bunda bawa supir, kalau sekarang tidak, langsung Bundanya yang semangat datang ke pesantren. Karena jarang-jarang ya Pak ya, kita diundang ke pesantren untuk memberikan materi. Silakan duduk Bunda. Nah, senang nggak ketemu Bunda bertiga nih? Oke. Ya, Bunda tuh sangat bahagia nih ketemu dengan Anda semua. Padahal Bunda ada jadwal yang lain, tapi Bunda bilang Bunda ingin datang ke pesantren, ketemu langsung sama Ananda yang ada di sini. Kemudian Ananda, Bunda juga sehari-hari bekerja sebagai dosen di Universitas Hangtua. Ya, mana tahu nanti tamat pendidikan bisa masuk kuliah di sana. Ya, baik. Ananda semua, ini ada berbagai kelas tingkatan ya. Ya. Nah, yang paling senior boleh tunjuk tangan. Oke, yang paling senior, maksudnya di sini kan ada kelas ya. Paling senior boleh tunjuk tangan. Yang tengah-tengahnya, yang tengah-tengah. Oke, yang baru masuk tunjuk tangan. Oke, ya. Berarti, ya. Ada berarti semua hadir di sini, ya. Nah, baik sekali, berarti ada yang junior, ada yang kakak tingkat 2-nya, dan ada yang kelas yang paling tinggi. Di sini apa namanya Pak? Izin? Kelas sanawiyah, sanawiyah dan aliyah. Nah, artinya apa? Semuanya kita bersaudara, benar nggak? Nah, masuk ke sini diantar oleh orang tua, pasti orang tua ingin mendapatkan yang terbaik untuk anak-anaknya, benar nggak Nak ya? Bagaimana orang tua mendengar nanti anaknya nangis, Bunda, ayah nggak mau lagi masuk ke sana, kenapa? Dibully oleh seniornya. Pernah mendengar seperti itu nggak? Miris hati orang tua. Bunda punya anak. Pada saat anak Bunda melapor, Bunda nggak sanggup lagi sekolah di situ, Bunda. Katanya gitu kan. Wah, orang tua mana yang tidak sedih anaknya tertekan sekolah di suatu tempat, benar Mak? Menyekolahkan anak dari sini, memasukkan anak dari sini ke pesantren, pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya, ya kan? Baik dari sisi ilmu pengetahuan, baik dari sisi pendidikan agama, untuk masa depan bekal Ananda besar nanti, benar Nak ya? Oke. Oleh sebab itu, Bunda datang ke sini, diundang oleh pimpinan, diundang oleh ayah kepala sekolahnya untuk bagaimana nih stop bullying. Stop, yuk tangannya begini. Stop bullying. Stop bullying. Nah, kita di masjid ya Nak ya. Stop bullying. Bagaimana kita cegah bullying? Gak ada lagi yang nangis, gak ada lagi yang sedih, bahkan ada yang bunuh diri loh gara-gara bullying. Oke, 1 jam ke depan kita akan diskusi. Bunda akan memaparkan apa itu bullying, bagaimana mencegah bullying untuk Ananda semua ya. Ingat, Ananda dititipkan di sini sama orang tuanya, berurai air mata orang tuanya melepas Ananda di sini, benar nggak Nak? Bagaimana ya? Nyaman, tenang sekolah di sini sehingga apa yang dicita-citakan itu dapat tercapai dengan baik. Oke Nak, ayo kita lihat apa itu bullying. Oke, Bunda mengutip menurut Barack Obama, ya, tiap-tiap dari kita berhak untuk mempunyai kebebasan mengejar kebahagiaan versi diri kita sendiri, ya. Tidak ada seorang pun
yang pantas untuk dirundung. Ya, tidak ada seorang pun yang pantas untuk dirundung, termasuk ananda-ananda yang ada di sini semua. Oke nak, sepakat itu dulu nak? Tidak ada yang merasa lemah di sini, yang lemah ditindas, yang kuat menjadi raja di sini. Tidak ada yang boleh seperti itu nak. Ingat bahwa Bunda ini adalah orang tua yang setiap saat menitipkan anaknya untuk di sekolah yang terbaik. Benar ya, jangan sampai nanti anak kita tertekan, bisa perilaku kekerasan, bisa depresi, bahkan bunuh diri. Banyak sekarang kasus-kasus, dan Anda pernah mendengar kasus-kasus itu? Karena dibully oleh temannya, dibully oleh seniornya, gak mampu berbicara kepada orang tua, gak mampu berbicara kepada majelis guru, sehingga gantung diri. Mau gak seperti itu kalau ada teman-temannya? Sangat-sangat tidak dibenarkan. Nah, ini nak, ini kita kehidupan berasrama ya. Nanti kita melihat tuh, wah selama ini aku membuli teman ya. Misalnya cuci mata di aku, misalnya seperti itu, bisa ya. Oke, baik. Jadi kata Barack Obama, tidak ada satu orang pun yang pantas untuk dibully. Oke, apa itu perundungan? Nah, perundungan, perilaku perundungan atau biasanya disebut dengan bullying. Nah, Anda bisa baca ya, didefinisikan sebagai tindakan negatif dalam bentuk verbal, ucapan, fisik dan relasional, terjadi dalam waktu yang cukup panjang, ya, dan berulang-ulang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap orang lain. Ananda dalam kehidupan tinggal di pondok pesantren, satu atap, senasib, sepenanggungan. Benar Ananda? Tinggalnya sama, ya, yang dimakan sama, guru yang mengajar sama, fasilitas yang digunakan sama. Bolehkah merundung teman? Bolehkah menindas teman? Nah, itu dia. Kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jangan sampai kita melakukan perundungan. Berulang-ulang, apalagi ini tinggal di asrama ya, bertemu setiap hari, dipus setiap hari, diberi kekerasan setiap hari, lama-lama mentalnya down. Kalau kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang terbaik. Tapi kadang-kadang mental down, tak mampu bercerita kepada siapapun, lama-lama perilakunya adalah perilaku negatif. Diam aja, ditanya dan menjawab, ya kan? Menangis, tiba-tiba muncul setan, perilakunya jadi ya negatif. Benar gak nak? Oke, nanti kita bahas apa aja perundungan. Selama ini aku merundung ya, saya merundung teman ya. Mungkin ada nanti hal-hal seperti itu yang kita rasakan ya. Terdapat ketidakseimbangan, kekuatan dan korban tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, ingat, ada tidak baca kasus seorang dokter spesialis sedang mengikuti pendidikan spesialis bunuh diri? Ada? Nah, seseorang yang sudah dewasa saja, yang mempunyai intelektual yang tinggi, ya kan? Usia sudah matang, sudah menjadi seorang dokter, sedang sekolah spesialis, dirundung oleh seniornya sampai bunuh diri. Bayangkan resiko secara keagama apa yang terjadi kalau bunuh diri. Orang tuanya bagaimana? Luar biasa itu. Sudah susah-susah disekolahkan dengan segala upaya orang tua, baik pengorbanan materi, fisik, mental. Anaknya sudah jadi dokter, dirundung oleh seniornya sampai
maksimal usia 18 tahun. Anak-anak, Anda semua masuk kategori usia anak-anak. Apa itu usia anak-anak? Mulai dari dalam kandungan sampai usia di bawah 18 tahun. Nah, masuk juga dalam kategori remaja. Ya kan? Kenapa sering terjadi perundungan pada remaja usia anak ini? Kenapa sering terjadi perundungan? Yuk kita lihat. Masa usia remaja adalah masa di mana individu mencari jati dirinya, ya, dan masa-masa ketika ingin mencoba banyak hal yang sering dilarang, ya. Masa remaja juga merupakan masa di mana kondisi psikologis individu tidak stabil, ya, dan cenderung tanpa menyakiti teman sebayanya, tanpa menyakiti adik-adiknya. Setuju ya Nanda ya? Tanpa menyakiti siapapun. Tumbuh berkembanglah dengan baik. Tumbuh berkembanglah dengan normal. Psikologis yang juga sesuai dengan tumbuh kembang Ananda semua. Insya Allah nanti ya nak, 10 tahun kemudian, kalau umur kita panjang, ayah bundanya ketemu sama Anandanya sudah menjadi apa? Itu alumni dari Pondok Pesantren Al-Ikhwan, begitu ya ayah kepala sekolah. Nah, alangkah baiknya karena anak-anak ini ya akan menjadi pemimpin di masa depan, akan menjadi orang yang bisa berpengaruh di masa depan. Amin. Bilanglah amin. Ananda pasti punya cita-cita nggak nak? Kalau mendapatkan cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi apa nak? Boleh maju ke depan satu orang, boleh jawab kawan ibunda berdiri di sini satu orang saja, boleh? Ayo, yang laki-laki boleh maju ke sini nak? Oke. Semua mempunyai cita-cita yang mulia, benar ya nak? Dibentuklah diri mulai dari awal di Pondok Pesantren Al-Ikhwan ini, bekal Ananda untuk melanjutkan ke universitas dan lain-lain. Nah, itu ya, semua kita punya cita-cita, semua kita punya impian, benar nak? Semua kita punya masa depan, benar ya nak ya? Nah, jangan bunuh impian dan cita-cita kita itu dengan bullying, ya. Baik, kita lihat. Nah, ini adalah contoh kasus perundungan yang pernah terjadi di Indonesia. Nih, siswa SMA Banjarmasin tikam temannya imbas karena sering dibully. Nah, seorang siswa di Banjarmasin karena diejek, dihina oleh temannya, dibully sehingga dia tertekan, muncul perilaku negatifnya, ditikapnya temannya. Bayangkan apa yang terjadi seperti itu, masa depan hancur, yang ditikam mati, yang menikah masuk penjara, orang tua musuh. Bayangkan keluarga hancur. Ya, luar biasa kita yang bullying tidak mengenai Ananda ya. Tadi mari sama-sama Nina kita berantas bullying, stop bullying ya. Nah, itu kasus di Banjarmasin. Kemudian, nah ini juga ada kasus bullying di SD Unggulan. Korban alami trauma setelah dihajar fisik, ditendang, dipukul, ditampar oleh kakak tingkatnya, seorang anak SD. Nah, sehingga dia itu trauma, tak mau sekolah, di bawah pengawasan psikolog. Begitu luar biasa dampak bullying. Kelihatannya nak sepele, mungkin dia EJF hitam, misalnya ini maaf ya, hitam pendek jelek, misalnya. Ada yang seperti itu nak? Dan juga ya, misalnya disampaikan nih, pada tujuan
mentalnya hati-hati dengan psikologis. Seseorang bisa berperilaku negatif gara-gara tertekan, ya kan? Misalnya seperti itu. Kamu anak baru kan? Ini senior ya. Nah, harus hormat. Kalau hormat ya. Tapi jangan ditakuti nak. Disegani iya nak, bukan ditakuti. Oke, sepakat ya. Nanti anak-anak lihat tuh, weh selama ini saya membuli kawan rupanya. Weh selama ini salah saya ya bun. Insya Allah bun ke depan gak lagi ya kayak gitu. Maaf ya teman, kemarin aku niatnya tidak membuli loh. Tetapi mungkin kalau kamu merasa don sakit hati, maafkan aku ya. Seperti itu ya nak ya. Itu tidak. Jangankan Ananda yang berada di fase usia anak-anak dan remaja itu nak, seorang yang sudah jadi dokter mentalnya karena dibully, akhirnya hidupnya dengan cara yang tidak baik. Bayangkan saja. Saya membayangkan orang tuanya, mungkin kalau saya orang tuanya saya tembak itu mungkin. Itulah kira-kira emosi kita kalau anak kita dibully. Baik. Nih, Bunda sampaikan, kalau Ananda masih bersama Bunda, masih bersedia mendengar? Sudah ngantuk? Masih ya? Ini Bunda sampaikan 4 kasus bullying di dunia yang viral, yang berakhir tragis bagi korban. Contoh, yang pertama adalah Meghan Mayer, lahir di Amerika pada tahun 1992. Nah, Meghan Mayer tewas bunuh diri setelah menjadi korban cyberbullying dari 3 orang tetangganya yang menggunakan akun palsu di situs di jaring sosial MySpace. Ya, kita tahu agamanya gak kuat ini, sampai dia tewas bunuh diri karena cyberbullying. Cyberbullying itu apa nak? Melalui media. Dipakailah akun Syaru, salah satu siswa di sini, padahal dia nggak gitu, dipakai akun memposting baik itu gambar, foto, kata-kata yang tidak senonoh. Mentalnya kena. Kemudian ada lagi Jessica Logan, ya, tewas gantung diri di kamarnya di Ohio pada bulan Juli 2008 usai foto vulgar dikirim oleh pacarnya. Nah, mental ini perilaku yang tidak baik, ya. Nah, ini dia. Jadi banyak model-model perundungan. Ini terjadi di kampus, ya kan? Di usia 18 tahun, Taylor Swift bunuh diri dengan cara melompat dari jembatan George Washington setelah mendapat perundungan dari teman-teman di kampusnya. Nah, Ananda berada di lingkungan pesantren, tentu harus memberikan contoh yang lebih baik karena kita agamis. Benar nggak? Sekali lagi Bunda sampaikan, orang tua menitipkan Ananda di sini ingin mendapat membentuk karakter Ananda yang luar biasa, yang soleh, soleha, gitu kan? Ya. Yang mempunyai bekal agama yang kuat untuk masa depannya, untuk kuliahnya. Kita terlalu banyak pengaruh-pengaruh baik positif negatif yang ada di lingkungan kita. Nah, jadi mulai dari dalam diri Ananda sendiri dibentengi dengan bekal agama yang terbaik. Ya nak ya? Baik. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita melihat, ini dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Kerentanan kekerasan terhadap anak termasuk bullying di satuan pendidikan, ya. Rentang usia korban kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah. Ananda di sini pesantren tapi sekalian sekolah juga di sini. Nah, 13 sampai 17 tahun itu 61,2%. Ya. Kemudian
Kemudian 6 sampai 12 tahun 36 sampai 68%. Anda semua usianya sudah berada di atas 13 tapi masih di bawah 18 tahun. Rentan 61% itu sering terjadi di usia-usia Anda yang sedang menginjak remaja dan mencari jati dirinya. Nah, jadi anak-anak rentan. Terima kasih sekali Bapak Kepala Sekolah memfasilitasi kegiatan Stop Bullying ini, karena ini usia-usia yang rentan, usia yang masih egoisnya sangat tinggi, yang mempunyai kalau sedikit aja kepercik api itu bisa akan terbakar. Jadi memang mental, spiritual itu ditanamkan dari dalam diri sendiri. Ya. Nah, kekerasan ini berdasarkan data yang ada ini. Kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan terbanyak yang terjadi di sekolah. Ya, kekerasan seksual itu 36,39%, kekerasan psikis itu ada 26,11%, dan kekerasan fisik, adu jotos, tinju dan lain-lain itu berada di 25%. Anda mungkin dengar juga berita pembunuhan terjadi di mana-mana, benar nak? Setelah dianiaya kemudian dibunuh, setelah diberikan kekerasan seksual kemudian dibunuh. Cegah itu semua, stop itu semua. Oke, mari kita bahas bentuk-bentuk perundungan yang mungkin terjadi, karena perundungan itu bisa secara verbal, secara fisik, secara sosial, dan melalui dunia maya. Izinnya Anda ya, masih ada waktu ya Bunda. Oke. Nah, banyak perilaku perundungan terbaik ini berdalih bahwa mereka sedang melontarkan lelucon. Itu yang Bunda bilang tadi, pendek, jelek, hitam. Jangan lewat di sini. Ada seperti itu nak? Ya. Mungkin pertama menganggap itu lelucon, menganggap itu lucu-lucuan, tapi mental akan terkena. Ya. Kemudian mengeluarkan kata-kata kasar atau mengancam. Awas ya, sekali lagi tak selamat kau. Pernah kata-kata itu keluar? Benar. Karena anak Bunda juga ada nih di pesantren. Bunda selalu bilang, adakah ujian di sana nak? Gimana di sana nak? Bunda, ada juga disuruh menyetrikakan baju kakak tingkatnya. Ada di sini? Beda. Coba Bunda sampaikan Anda. Beda kalau suka rela. Misalnya kak, saya lagi nyetrika nih kak. Ayo kak, ada baju kakak mau saya bantu. Itu lain. Itu lain. Itu lain ya. Tapi kalau setrika ini baju ya. Adiknya kan lagi takutnya iya kak. Panggil di sini apa nak kakaknya? Ingatnya nak, Bunda sangat tahu nak, yang hadir di sini. Tadi Bunda sempat tanya sama Ustazah kan, dari mana aja anak-anak kita nih Bun? Dari Provinsi Riau dan ada luar provinsi gitu ya Bunda. Dengan latar belakang budaya dan keluarga kita yang berbeda-beda ya Pak. Mungkin dulu Ananda di rumah sedikit aja dididikan adanya oleh orang tua langsung tersungguh-sungguh menangis. Tapi ada juga yang sudah mentalnya kuat, terbiasa dengan pola hidup seperti itu. Mungkin paham, di rumah mungkin beda. Lain keluarga, lain ada. Mungkin seperti itu ya Bunda. Lain daerah, budaya lain ada. Tetapi di sini kita harus bisa memahami bahwa segala sesuatu itu harus kita bisa menyesuaikan. Ya, jangan tuh. Tapi kalau di rumah Bunda biasa aja. Kau cepat kau lakukan itu. Biasa aja tapi Bun. Seperti itu ya, karena kita adalah manusia yang dengan segala keunikan ini bisa menyesuaikan. Kita lingkungan yang agamis, tentu perilaku, tutur bahasa kita juga disesuaikan.
Ya Nanda ya. Sekali lagi orang tua itu ya ingin membentuk Ananda nih. Dititipkan di sini. Berurai loh, mata bunda tidak bunda dipesankan dulu. Raya mata menitipkan anak tinggal di sini nak. Andai kata dapat berita anaknya dirundung, bisa terbang langsung tuh. Jadi itu juga terbang mungkin sakit sedihnya, ya. Oke. Mengejek itu tadi ya. Ejekan itu rundung secara verbal. Makian. Pernah tidak dibilang bodoh kali kamu? Ada kata-kata itu? Bodoh kali. Ada? Nah, ini bunda kasih tahu ya nak. Jangan mengatakan seseorang itu dengan kata-kata yang menusuk hati dan bodoh. Karena ingat nak, setiap anak itu mempunyai inteligensi yang berbeda-beda, mempunyai kelebihan yang berbeda-beda. Mungkin dari sisi pelajaran tertentu agak lambat, tetapi dari keunggulan yang lain lebih baik. Membimbing sesama teman, gunakanlah dengan bahasa yang positif. Bahasa yang positif, nah, jangan kita umumkan nanti misalnya nih, kakak tingkatnya bilang, nah dari semuanya ini ya, kakak punya adik-adik tingkat nih, ada 30 adik tingkat, kamu yang terbodoh. Pernah seperti itu nggak, nah? Dari 30 nih adik kakak nih, adik tingkat kakak, kamu yang terbodoh. Sudah dikali kamu tetap tak nyambung juga. Hiduplah semua teman-temannya. Itu boleh nggak, nah? Nanti Ron perasaan bodoh kali lah aku. Dari 31 angkatan kok aku aja yang tak nyambung terus. Lama-lama menarik diri. Kalau istilah kesehatan tuh lama-lama menarik diri depresi. Gunakanlah bahasa positif. Adik-adikku, kakak tingkatnya. Dari apa yang sudah kakak bina terhadap adik-adik semua, ternyata yang paling unggul kakak lihat ada 3 yang terbaik. Katakanlah misalnya si Anwar, si Badu misalnya, kemudian si Taufik misalnya, seperti itu. Bahasa positif. Baik adik-adik semua dari 30 yang sudah kakak bina, ternyata semuanya sudah berusaha keras dengan baik. Yang terbaik itu kakak ada 3 yang perlu kita beri apresiasi. Itu adalah penghargaan positif. Sehingga apa? Adik-adik yang lain yang bisa, yang tadinya bisa terpacu, wah saya harus betul-betul bisa menggunakan potensi diri saya. Jangan kebalik. Ananda berada di posisi anak-anak nih, karena bunda bicaranya dari konsep pemenuhan hak anak. Jangan kebalik. Dari 30 ini yang terjelek adalah si A, si B, si J. Kita putar, bahasanya adalah bahasa positif. Ya, baik Ananda, boleh ya, masih boleh sedikit lagi, 15 menit lagi boleh. Ada Bunda Sakti sama Bunda Leni juga yang tak tahan udah mau megang mic tuh menambahin ya. Baik ya, kemudian juga hinaan itu juga tidak boleh ya, hinaan. Nah, kemudian dari sisi perundungan fisik, nah fisik ini nak, jangan ditinju, jangan ditampar dan lain-lain. Bunda yakin insya Allah nih kalau melihat soleh dan solehanya anak-anak bunda, insya Allah tidak akan terjadi perundungan di pondok pesantren Al-Ihwan ini. Ya. Oke. Tindakan yang biasa dilakukan pelaku perundungan adalah tindakan menampar. Yang anak muda laki-laki pernah menampar? Betul. Betul Ustaz. Pernah menampar. Ustaz. Kemudian menginjak kaki.
cubit kawannya itu. Geram kali. Bukan cubit apa ya? Tak juga cubit karena tidak boleh karena yang sifatnya melukai fisik, menimbulkan bekas itu tidak boleh. Nah, anak-anak ini memang dilindungi oleh negara karena anak-anak masih berada di usia anak-anak. Kewajiban ayah bundanya lah mendidik anak-anak untuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Ya. Kemudian melalui sosial, kan bentuk perundungan itu tadi verbal sudah kita bahas, fisik sudah sosial. Salah satu contoh perundungan sosial adalah pengucilan atau intimidasi tidak langsung yang dilakukan secara berkelompok terhadap seseorang. Jangan dikawani dia. Ini ketua geng nih, ya. Misalnya nih si A ini ketua geng. Jangan dikawani dia, kucilkan dia. Jangan diajak dia kerja kelompok. Jangan diajak dia bermain bersama. Jangan diajak dia mengaji bersama. Biarkan aja dia. Tinggalkan dia. Itu juga bullying. Ya nak? Pernah seperti itu nak? Misalnya nih kerja kelompok, hafalan juz, hafalan ayat Al-Quran. Kan? Kita kan menghafal itu mungkin belajarnya bersama-sama. Bagaimana yang terbaik sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Kumpullah 10 orang kelompok. Contoh budaya, kumpul 10 orang satu kelompok. Yuk kita bersama-sama berupaya melakukan menghafal juz. Ya kan, juz Al-Quran 1 sampai 30 misalnya, juz katakanlah juz 19. Jangan diajak siapa ya. Kita aja, yang 10 aja. Boleh nggak? Kok kecil suaranya? Boleh nggak? Itu perundungan. Terus yang satu ini, si anak yang satu, kenapa lah ya aku gak dia aja sama kelompok itu. Sana bergembira belajar untuk yang terbaik, menghafal juz Al-Quran dengan baik. Saya gak diajak, sehingga saya sendirian ini. Kalau sendirian itu kan, aduh gimana ya? Itu perundungan nak. Kita jangan lolos kelompok sama yang si anu itu. Kenapa? Dia tuh begini-begini. Itu termasuk perundungan. Ananda di lingkungan ini hak dan kewajibannya sama, ya kan? Mari belajar bersama, beretikat baik bersama tanpa membedakan. Karena konsep untuk pemenuhan hak anak itu non diskriminasi, ya kan? Termasuk dengan anak disabilitas dengan segala kelebihan dan kekurangannya non diskriminasi, ya. Apalagi, yuk kita buat kelompok ini aja ya, jangan itu saya tidak mau ya kalau si anu ikut kelompok kita. Itu termasuk ya. Oke, itu dari sisi sosial. Kemudian dari dunia maya. Nah, misalnya status atau unggahan gambar bernada negatif yang ditujukan pada seorang yang obrolannya chat. Misalnya gini, handphone. Kalau di sini nggak boleh pegang handphone ya, Bunda. Misalnya di luarnya, ya, membuat story yang isinya menyinggung ataupun apa ya, misalnya tuh sok kaya lu, misalnya itu sok hebat apa, padahal dia tujuannya kepada seseorang, itu juga termasuk bullying. Gak boleh anak ya. Sepakat? Nah, perundungan membawa dampak negatif bagi korban maupun pelaku tindak perundungan. Bukan hanya pada korban saja, nah, bagi pelaku juga mempunyai dampak negatif. Pelaku yang dengan ringasnya merundung teman-temannya, dia akan menjadi centeng yang berlebihan. Dia akan menjadi lebih beringas. Kasihan karena kita melihat teman-teman kita menjadi lebih beringas. Kasihan nggak? Yang dirundung menjadi down. Secara fisik, mental, dan psikologis akan bisa jatuh ke depresi. Ingat ya nak ya, sekali lagi Bunda sampaikan, orang tua menitipkan Ananda untuk sekolah di sini mempunyai harapan yang luar biasa. Ya, akan tidak terima kalau anaknya sampai depresi gara-gara perundungan yang
kita cintai, pondok pesantren Al-Ikhwan yang kita cintai dan kita agungkan. Ya nak, bisa depresi, bisa marah, bisa harga dirinya rendah. Benar nak? Anaknya ke depan, minder. Aku ini kan gak diajak tadi sama teman. Mau maju ke depan saya minder, nanti saya kan paling jelek hasilnya. Dimarah sama ustazahnya. Saya gak diajak sama kelompok yang grup yang itu, minder. Percaya dirinya turun. Setiap mau mengungkapkan pendapat, minder. Kemudian saking mindernya, diam aja, berkurung di kanan, tak mau bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya. Teman satu kamar diam, ditanya menangis, lama-lama bisa berperilaku yang negatif. Ya naknya itu gampang. Nah, hati-hati sekali. Kemudian tentunya perundungan bisa menyebabkan prestasi akademiknya menjadi turun. Ya kan? Anak soleha, soleh, harapannya prestasinya akan luar biasa. Gara-gara perundungan, prestasinya menjadi turun. Berdosa gak kita nak? Berdosa gak? Kok kecil suaranya? Berdosa gak perundungan? Berdosa. Kemudian bagi pelaku perundungan itu yang Bunda sampaikan tadi, dia semakin agresif. Aku ini orang baga, semua orang pahit sama aku. Dia bisa melakukan apapun, dia bisa berwatak keras. Itu risiko untuk si pelaku yang ada. Jadi jangan sampai ada pelaku perundungan di sekolah ini, jangan sampai ada yang dirundung. Oke, nah ada perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku perundungan. Itu korban, kalau ada korban perundungan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ya. Kalau pelaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Nah, ini yang terakhir. Oke, apa upaya untuk menghadapi perundungan yang ada di sekolah, yang ada di pondok pesantren kita ini? Nah, Anda lakukan ini ya. Pertama, di sini kalau ketua kelas apa namanya nak? Oke, aktif melakukan sosialisasi dan kampanye edukasi perundungan di lingkungan sekolah. Itu yang pertama harus dilakukan. Champion, para ketua kelas, OSIS dan lain-lain aktif melakukan edukasi. Stop bullying, stop perundungan, semua tingkat, semua kelas. Ya, kalau perlu tulis di kelas itu stop perundungan. Perundungan secara verbal apa saja, buat di sana, di kelasnya masing-masing, buat ya nak ya. Di asramanya itu, tadi kan Bunda sempat tanya, satu asrama berapa orang tidak? Misalnya ada 20 atau berapa gitu kan. Stop bullying verbal, buatlah di situ, mengejek, menghina, mengatai, berkata kasar, stop. Buat di kelasnya, sehingga apa? Pada saat kita nanti ingin melakukan itu, astagfirullahaladzim, ternyata saya melakukan bullying. Oke, kemudian edukasi teman-temannya. Karena kadang-kadang seusia Ananda ini kan usianya masih ya, perundungan dari sisi verbal, kemudian fisik dan lain itu bisa dampak perundungan buat di kelas. Jadi kalau kita terbaca di asrama juga terbaca, paling tidak ya Allah aku bilang tidak boleh melakukan perundungan, ya kan? Dampak perundungan bisa stres, depresi, marah, kemudian berperilaku negatif, bisa prestasi belajar. Ya Allah, apa yang aku lakukan ternyata itu berdampak yang luar biasa untuk teman yang aku rugi, yang saya untung. Ya Allah, ampuni saya. Kita maaf sama temannya. Ya, kalau pernah melakukan, tulis di sana. Makin sering kita melihat, makin sering kita membaca, setidak-tidaknya kita akan termotivasi untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Malu pada diri sendiri, benar?
pencegahan dan penanganan kasus di lingkungan sekolah, misalnya konsultasi dan penanganan. Nah, ini Bunda pernah beraudiensi dengan sekolah-sekolah, dengan kepala sekolah SMA seluruh Riau. Jadi gini, di kelas itu dibuatkan kotak pengaduan, Bapak Kepala Sekolah, dibuatkan kotak pengaduan di sana. Jadi siswa-siswa baik itu yang berada di asrama ataupun berada di lingkungan kelas, misalnya nampak kasus perundungan ataupun kasus yang negatif lainnya, suruh temannya mengisi, masukkan ke dalam kotak aduan itu. Tak perlu menuliskan nama. Ya, misalnya nih di kelas Alia ya, ada kasus misalnya mengejek temannya, membuat temannya nangis. Nah, silakan memasukkan ke dalam kotak aduan. Misalnya di sini Ustazah di kelas tadi ada Sianu membuli Sianu, masukkan ke dalam kotak aduan. Kenapa? Karena ini ada pengancaman pula kalau ketahuan mengadukannya. Masukkan sehingga nanti cepat ditangani dengan segera, ya kan? Karena nanti ada mekanisme pencegahan dan pengaduan di lingkungan sekolah. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut, ini akan berdampak yang lebih fatal lagi nanti. Jadi salah satunya ada kotak aduan. Siapa saja boleh memasukkan kertas aduan ke sana. Untuk apa? Kalau terjadi kasus ini banyak ya, kasus ini banyak ya, bukan hanya bullying dan lain-lain juga. Masukkan di kotak aduan di sana. Nanti ustaz dan ustazahnya bisa baca, sehingga nanti kalau ada sesuatu bisa segera ditindak lanjuti. Ya. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan peran 2P. Ini apa nih Nanda? Pelopor dan pelapor. Apa itu pelopor? Ananda sendiri di sini ada ketua OSIS, ketua kelas, ketua asrama, ketua apa dan segala macam ketua. Ajaklah membangun kebiasaan positif, ya, inovatif dan kreatif yang dimulai dari diri sendiri nih, dari diri Ananda sendiri, dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Itu fungsi Ananda sebagai anak-anak, sebagai pelopor. Mulai dari diri Ananda sendiri, diajak teman-temannya untuk berbuat kebaikan, diajak teman-temannya untuk tidak membuli sesama teman, mulai dari diri Ananda, ya, sehingga nanti mulai dari yang kecil sampai yang besar. Yang targetnya adalah seluruh Ananda yang ada sekolah di Pondok Pesantren Al-Iwan ini tidak ada 1% yang melakukan bullying. Amin. Kemudian pelapor, tadi pelopor yang menginovasi, pelopor. Kadang kan ada yang tidak sanggup untuk memberikan informasi atau menasihati teman-temannya. Nah, ya, kita bisa melaporkan kepada siapa? Nah, tentu kalau yang perempuan kepada ustazahnya, yang laki-laki kepada ayah ustaznya dilaporkan, atau kalau di rumah dilaporkan kepada orang tua. Nah, ini dia. Tentu kita melaporkan itu kepada orang yang kita anggap bisa membantu mencari solusi, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Bercerita jangan mengadu, jangan kepada orang yang membuat kita berbuat keburukan. Ingat, nah, sekarang ini narkoba di mana-mana, dampak-dampak negatif di mana-mana. Ananda mencari teman, ya kan, menceritakan segala sesuatunya kepada orang yang tepat, orang tua dan guru yang ada di sini. Baik Ananda, gimana? Ada yang mau Ananda tanyain? Nah, ini slide terakhir. Kalau terjadi kekerasan, baik itu pada perempuan dan anak, silakan Ananda mengadu ke sini. Bapak Ibu, ini adalah hotline UPT PPA Provinsi Riau. Jadi nanti tempat gedungnya adalah Gedung Dharma Wanita, Jalan Penegoro, nomor 36A. Kemudian bisa juga mendownload aplikasi Cekuan Rika. Setelah itu UPT PPA Provinsi Riau bisa kita adukan ke sana.
Karena mencegah lebih baik dari mengobati. Banyak sekali kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mengadu ke kami. Sangat banyak. Jadi harapan Bunda semua kepada Ananda yang ada di Pondok Pesantren Al-Ikhwan ini, stop kekerasan, stop bullying. Mari sama-sama kita mencegah, karena Ananda mempunyai hak untuk belajar yang terbaik di sekolah ini. Ananda mempunyai hak untuk menimba ilmu yang terbaik di sekolah ini. Mungkin itu saja Ananda yang dapat Bunda sampaikan. Semoga pertemuan yang singkat ini dapat menjadi hal yang positif untuk Ananda semua. Yang terpenting adalah stop bullying. Kalau sudah terjadi kemarin, udahlah, minta maaf. Minta maaf, ya kan? Minta maaf kepada temannya. Insya Allah itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Ya, Bunda belum menyiapkan pantun nih tadi. Ayah Ustaz yang grogi juga Bunda jadi. Ya, Bunda, ya. Kira-kira apa ya pantunnya, boleh dibantu Bunda Santi pantunnya? Jalan-jalan ke Pondok Pesantren Al-Ikhwan, ketemu dengan Ananda yang soleh dan soleha. Walaupun tak sesuai ya, mari kita stop bullying. Ayo kita stop bullying, supaya anak dapat tumbuh berkembang sesuai dengan usianya. Baik, itu yang dapat Bunda sampaikan. Mohon maaf ayah Bunda, Bapak pimpinan kepala sekolah, pimpinan pondok pesantren beserta seluruh ustazah dan ustaz, jika dalam proses penyampaian ini ada yang tidak berkenan, dan tentunya harapan Bunda yang luar biasa sekali kepada Ananda semua. Bunda sayang Ananda, kalau ketemu panggil ya Bunda Feni ya. Bunda Feni adalah Bunda Korun anak beliau, dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan tentunya jika terdapat kekurangan dan kehilafan, Bunda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.